Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farga Mutama Syarufa. Di sini saya izin memaparkan materi kelompok 7 terkait teknologi cloud computing. Mungkin setelahnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Hibana Fitria Purnama dengan akhiran NIM 58. Akan mempresentasikan mengenai pengertian cloud computing. Nah, pengertian cloud computing itu komputasi awan atau cloud computing adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada pengembangan dan pengiriman layanan berbasis internet. Cloud adalah metafora untuk internet. Kemudian karakteristik utama cloud computing yang pertama ada jarak jauh atau remotely hosted. Sebelumnya suara saya masuk atau enggak ya? Aman. Hah? Masuk. Masuk. Oke. Nah, yang pertama ada jarak jauh atau remotely hosted. Sumber daya komputasi tidak berada di perangkat lokal pengguna, melainkan di pusat data yang terhubung dengan internet. Pengguna mengaksesnya melalui jaringan. Kemudian yang kedua ada aksesibilitas di mana saja atau ubiquitous. Dengan koneksi internet, pengguna dapat mengakses data dan aplikasi mereka dari mana saja dan kapan saja menggunakan berbagai perangkat. Kemudian yang ketiga ada model komputasi berbasis komoditas. Nah, layanan cloud ditawarkan sebagai layanan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan seperti listrik atau air. Pengguna hanya perlu membayar sesuai dengan penggunaan sumber daya. Terima kasih. Nama gue Cing. Iya. Nama gue siapa? Goblok. Gue nggak mati dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Talia Ega Rodina dengan NIM akhir 71. Saya di sini akan menjelaskan tipe infrastruktur cloud. Tipe infrastruktur cloud itu dibagi menjadi dua, yaitu private cloud dan public cloud. Yang private cloud itu adalah layanan cloud yang khusus hanya digunakan oleh satu organisasi atau pengguna saja. Layanan cloud itu tidak dibagikan dengan organisasi lain. Terus yang public cloud itu adalah layanan yang dibagikan dengan banyak pengguna dan diakses melalui internet. Public cloud ini tuh layanan cloud yang berbagi layanan di komputasi di antara pelanggan yang berbeda, meskipun data dan aplikasi setiap pelanggan berjalan di cloud tetap terpisah dari pelanggan cloud lainnya. Kalau contohnya itu kayak public cloud itu ibarat menyewa apartemen, sedangkan private cloud itu menyewa rumah yang seukuran dengan apartemen. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desi Gaida Mutmaina dengan NIM akhir 93. Di sini saya
Di sini saya ingin menjelaskan terkait tipe infrastruktur cloud dengan jenis public cloud dibagi menjadi beberapa model. Di sini ada 3 model. Yang pertama, infrastruktur as a service atau LAAS. Nah, di sini itu LAAS ini infrastruktur komputasi yang disediakan dan dikelola melalui internet. Nah, ini adalah salah satu dari 4 jenis layanan awan bersama dengan perangkat lunak sebagai layanan SaaS, platform sebagai layanan PaaS, dan tanpa server. Yang kedua, platform as a service atau PaaS. Nah, di sini PaaS ini adalah model komputasi awan yang memberi pelanggan platform lengkap, yaitu seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Nah, penyedia PaaS ini menampung segalanya seperti server, jaringan, terus penyimpanan, perangkat lunak, sistem operasi basis data di pusat data mereka. Nah, kemudian yang ketiga, software as a service atau SaaS. Nah, SaaS ini adalah model penggunaan perangkat lunak di mana aplikasi di host sebagai layanan yang diberikan kepada pelanggan di internet. Nah, SaaS ini umumnya digunakan untuk merujuk ke perangkat lunak bisnis daripada perangkat lunak konsumen yang biasanya dikategorikan termasuk dalam web 2.0 dengan menghilangkan kebutuhan untuk memasang dan menjalankan aplikasi di komputer pengguna. Nah, ini itu dipandang sebagai cara bagi bisnis untuk mendapatkan manfaat yang sama seperti perangkat lunak komersial dengan pengeluaran biaya yang lebih kecil. SAS juga mengurangi beban pemeliharaan dan dukungan perangkat lunak, tetapi pengguna melepaskan kendali atas versi perangkat lunak dan persyaratan perangkat lunak. Nah, istilah lain yang digunakan dalam bidang ini termasuk platform as a service, platform sebagai layanan PaaS, dan SaaS adalah model penyebaran perangkat lunak di mana aplikasi disut sebagai layanan yang diberikan kepada pelanggan di internet. Sekian, kemudian akan dilanjutkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Trisna Nurrohmah dengan akhiran NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan IaaS, PaaS, dan SaaS atau yang dimaksud infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Jadi, 3 model itu merupakan layanan cloud yang paling umum dan ini tidak biasa bagi sebuah organisasi untuk menggunakan ketiganya. Yang dimaksud IaaS sendiri itu sebagai penyediaan sumber daya komputasi dasar pelanggan mengelola platform dan aplikasi sendiri. Maksudnya tuh gimana? Contoh sederhananya dalam pembangunan rumah misalnya. Jadi aku beli tanah dan beli bahan bangunan. Jadi aku bebas mau ngebangun rumah itu tuh sesuai desainku sendiri. Jadi dari mulai konstruksi terus pondasi hingga atap tuh semauku. Jadi nggak ada campur tangan orang lain gitu loh. Nah, kalau di dalam dunia code, IaaS itu memberikan server penyimpanan dan jaringan dasar yang di mana itu tuh operasinya tuh sesuai keinginan sendiri. Untuk yang kedua, platform as a service, yang dimaksud tuh memberikan platform untuk pengembangan dan peluncuran aplikasi tanpa mengurus infrastruktur dasar. Tadi kan dasar tuh kalau beli tanah sendiri, bahan sendiri. Nah, kalau untuk platform yang ini, kalau diibaratkan pas beli sebidang tanah nih, dengan pondasi dan kerangka rumah yang sudah jadi udah ada beberapa dari sananya gitu loh. Aku tinggal nambahin dikit gitu loh. Misalnya tuh kayak ke perabotan. Jadi udah beli rumah utuh, rumahnya aja tapi perabotannya belum gitu loh kalau di platformnya.
Contoh sederhananya. Jadi kalau dalam cloud, PAS itu menyediakan platform untuk membangun aplikasi. Jadi kita tuh nggak usah khawatir gitu loh tentang server atau sistem operasi, karena udah cukup fokus pada pengembangan aplikasi yang kita inginin. Terus untuk yang ketiga, SAS sendiri atau Software as a Service, itu seperti aku nih nyewa apartemen yang udah lengkap sama isi-isinya. Terus aku tinggal masuk, tinggal pakai aja di sana. Jadi kalau dalam cloud, SAS itu sebuah aplikasi yang saya pakai. Contohnya itu ada Google Docs. Kita kan tinggal pakai tuh. Kita tinggal bagiin link ke teman-teman buat langsung pada gunain sama gitu loh. Jadi kayak cuman cukup pakai akses internet aja, nggak usah pakai kayak misalnya coding-coding kalau mau buat aplikasi gitu. Terus pada intinya untuk ya sendiri atau infrastruktur as a service itu tuh memberikan perbedaannya tuh memberikan kontrol penuh kalau IaaS ya. Kalau PAS itu memberikan keseimbangan antara fleksibilitas, fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Kalau untuk SAS sendiri memberikan kemudahan untuk pengguna. Tapi yang penting ada internetnya sih, intinya itu. Ya, lanjut materinya dilanjutkan oleh Mas Farhan. Sebelumnya izin memaparkan terkait peluang cloud-nya. Yang pertama adalah inovasi, yaitu dengan mengalihkan pengolahan infrastruktur dengan penyedia layanan cloud, yaitu dengan bisnis ini lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan baru. Kemudian skalabilitas itu sumber daya komunikasi dengan mudah dengan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, baik itu menampung lonjakan lalu lintas ataupun mengurangi saat aktivitas penurunan. Yang ketiga itu keamanan. Itu layanan cloud umumnya punya data yang sangat aman dengan berbagai lapisan perlindungan untuk melindungi data dan pelanggan. Mungkin slide selanjutnya bisa dilanjutkan, Mbak. Dia semenjak kematian keluarganya langsung bisa dilanjut, Mbak. Slide-nya. Mungkin yang selanjutnya adalah tantangan itu ada tiga. Yang pertama, biaya tersembunyi itu biaya transfer data yang besar yang dapat memberikan kejutan bagi bisnis yang tidak memperhitungkan dalam anggaran. Kemudian yang kedua, pengolahan perubahan itu karyawan yang perlu dilatih untuk menggunakan teknologi cloud atau baru mungkin lebih ke arah workshop pembinaan karyawan baru terkait penggunaan teknologi cloud. Kemudian yang ketiga, konektivitas internet. Mungkin di beberapa daerah akses internet masih kurang stabil dan mungkin masih banyak kendala atau perlu diperbaiki akses internet di daerah tertentu. Mungkin slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Oh, siapa? Baik, selanjutnya kesimpulan. Cloud computing adalah layanan berbasis internet yang memungkinkan akses jarak jauh ke sumber daya komputasi dengan karakteristik utama seperti aksesibilitas global, model komputasi berbasis komoditas, dan pengelolaan infrastruktur oleh penyedia layanan. Infrastruktur cloud terbagi menjadi public cloud, private cloud, serta 3 model layanan utama, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. Teknologi ini menawarkan peluang seperti skalabilitas dan Biar ada gawean lu nggak usah namun medcom terus juga lu. menghadapi tantangan seperti Jangan biaya usahain medcom, gue tersembunyi diem. dan kebutuhan pelatihan karyawan untuk Usahain memaksimalkan medcom aja lu. penggunaannya. Nah, oke, selanjutnya kita Iya lu buka ngerjain yang sesi bising medcom kan sama aja. Kalau nggak eh, tahu ada bisa nomor lu.
2 termin. 1 termin terdiri Nggak dari apa-apa, 3 biar merasa pertanyaan. bersalah gitu. Silakan ingin Nggak apa-apa bertanya. gitu aja. Silakan raise hand. Mungkin akan dibuka sesi pertanyaan yang dibuka 1 termin untuk 4 penanya. Mungkin bisa siapa itu? Anita Dila, Pak Rizky bisa menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Dila dengan akhiran NIM 94. Izin bertanya, dalam konteks keamanan itu bagaimana penyedia layanan cloud mengimplementasikan teknologi enkripsi untuk melindungi data pelanggan selama transmisi dan penyimpanan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dita. Mungkin selanjutnya bisa diberikan Ahmad untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ahmad Al-Fatih dengan akhiran NIM 56. Izin bertanya kepada Mas Farhan. Akan pertanyaannya itu kan nanti ke depannya banyak organisasi, instansi, pemerintah, swasta, perusahaan itu menggunakan cloud. Sekarang juga udah banyak kan. Nah, itu gimana caranya cloud itu bisa menyimpan data-data penting dan gak dihack dan aman bagi pengguna dan perusahaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad. Selanjutnya Feli, silahkan. Oke, baik. Izin bertanya, eh, apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan saat mengadopsi teknologi cloud di daerah dengan infrastruktur internet yang masih atau belum memadai? Oke, baik. Kita apa sih? Diskusikan terlebih dahulu. Sebelumnya izin menjawab pertanyaannya Ahmad. Mungkin eh, bagaimana terhindar pencurian data di masa depan? Mungkin ada beberapa aspek untuk menjaga keamanan data-data tersebut. Yang pertama, pemilihan penyediaan cloud yang terpercaya, kemudian akses yang ketat, kemudian perencanaan keberlangsungan bisnis dan disaster recovery. Mungkin apakah sudah terjawab, Mas? Sudah, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Dila terkait bagaimana penyediaan layanan cloud mengimplementasikan teknologi enkripsi untuk melindungi data pelanggan selama transmisi dan penyimpanan. Jadi untuk penyediaan layanan cloud
dapat mengimplementasikan teknologi enkripsi dalam ada beberapa cara untuk melindungi data pelanggan selama transmisi dan penyimpanan. Nah, yang pertama, gitu enggak? Yang pertama itu ada TLS atau enkripsi transmisi, di mana teknologi transport layer security digunakan untuk transkrip data saat dikirimkan melalui internet. TLS menggunakan protokol SSL atau TLS untuk mendapatkan sertifikat digital untuk memverifikasi identitas server dan memastikan komunikasi aman. Nah, cara yang kedua itu enkripsi simpanan atau AES atau GCM atau yang dimaksud dengan algoritma Advanced Encryption Standard dengan metode Galois countermodel digunakan untuk mengenkripsi data saat disimpan di penyimpanan cloud. Kedua itu tuh memberikan tingkat keamanan tinggi dan kemampuan deteksi integrasi data. Jadi datanya aman. Ya, cara yang ketiga itu manajemen kunci enkripsi, di mana penyediaan layanan cloud itu biasanya menggunakan manajemen kunci enkripsi yang efektif untuk menghasilkan, mengurus dan memanipulasi kunci enkripsi. Misalnya menggunakan Key Management Service atau KMS untuk menangani enkripsi kunci secara otomatis dan efisien. Nah, cara yang keempat itu ada penyediaan layanan cloud core, di mana beberapa platform cloud seperti Amazon Web, terus Microsoft sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang inclusive, di mana fitur ini tuh membantu dalam penggunaan dan pengolahan kunci enkripsi secara aman dan scalable. Sekian, apakah sudah menjawab, Mbak Dila? Sudah. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Felis mengenai apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan saat mengadopsi teknologi cloud di daerah dengan infrastruktur internet yang belum memadai. Nah, tantangan yang pertama yang pastinya yaitu kualitas koneksi internet yang tidak stabil. Nah, kualitas koneksi internet yang tidak stabil ini bisa meliputi latensinya tinggi, jadi itu kayak keterlambatan dalam pengiriman data dapat menghambat kinerja aplikasi berbasis cloud, terutama yang membutuhkan real-time processing. Selanjutnya ada bandwidth-nya terbatas. Nah, bandwidth yang rendah ini membuat proses upload dan download data menjadi lambat. Terus putusnya koneksi, hilangnya koneksi secara berkala dapat mengganggu kontinuitas bisnis dan menyebabkan data hilang. Selanjutnya ada biaya infrastruktur yang tinggi. Nah, yang pertama ada perangkat jaringan. Nah, perusahaan perlu menginvestasikan lebih banyak untuk perangkat jaringan yang berkualitas tinggi agar dapat mendukung koneksi yang stabil. Habis itu ada backup koneksi. Nah, adanya backup koneksi ini seperti satelit atau koneksi seluler dapat meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya ada keterbatasan pilihan penyedia layanan cloud. Nah, tidak semua penyedia layanan cloud ini memiliki pusat data yang dekat dengan daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Terus harga layanan cloud mungkin juga lebih tinggi karena biaya tambahan untuk infrastruktur dan bandwidth. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia. Nah, keterampilan teknis, kurangnya tenaga IT yang memiliki keterampilan khusus dalam mengelola infrastruktur cloud dapat menjadi kendala. Terus juga ada biaya pelatihannya. Nah, perusahaan perlu mengalokasikan anggaran untuk melatih karyawan agar dapat mengoperasikan dan memelihara sistem cloud. Selanjutnya ada keamanan data. Nah, karena koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya keamanan, jaringan dapat meningkatkan resiko serangan cyber. Selanjutnya ada regulasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa data yang disimpan di cloud comply dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Ya, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya dibuka satu termin lagi 3 penanya. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand. Mbak Devika, silahkan.
Sebelumnya, perkenalkan saya Devika dengan akhiran NIM 54. Izin bertanya, bagaimana transformasi ke cloud computing mempengaruhi budaya kerja dalam sebuah organisasi, terutama dalam hal adaptasi teknologi oleh karyawan? Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi, dua penanya lagi. Mungkin untuk Mbak Asna, silahkan pertanyaannya. Baik, perkenalkan, nama saya Hasna Frustiana Najma dengan akhiran NIM 92, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait tantangan. Nah, salah satu ada akses internet atau koneksi internet yang kurang merata di beberapa daerah atau kurang stabil. Nah, bagaimana cara agar bisa merata gitu? Upaya yang dilakukan itu apa agar koneksi internet tersebut tuh bisa merata di setiap daerah? Terima kasih. Oke, lain. Mungkin ada yang bertanya lagi. Mungkin cukup ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Devika. Itu pertanyaannya kan tadi bagaimana transformasi ke cloud computing mempengaruhi budaya kerja dalam sebuah organisasi, terutama dalam hal adaptasi teknologi oleh karyawan. Jawabannya itu ada beberapa cara transformasi ke cloud computing yang mempengaruhi budaya kerja, yaitu pertama, fleksibilitas kerja. Cloud computing memungkinkan karyawan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja dengan mengakses jarak jauh ke aplikasi dan data. Yang kedua yaitu kolaborasi yang lebih baik. Teknologi cloud itu
mempermudah kolaborasi antar tim dengan alat-alat kolaborasi berbasis cloud seperti Google Workspace, Microsoft 365, dan Slack. Yang ketiga yaitu produktivitas yang ditingkatkan. Dengan mengakses aplikasi dan data kapan saja dan di mana saja, karyawan dapat memaksimalkan waktu kerja mereka tanpa gangguan, seperti menunggu, mengunduh, atau pemadaman server. Yang keempat yaitu skalabilitas yang fleksibel. Penyedia cloud dapat mengskalakan sumber daya komputansi untuk memenuhi permintaan karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Dengan demikian, transformasi ke cloud computing bukan hanya sekedar teknologi, namun juga membentuk budaya kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan produktif. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Hasna terkait bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan koneksi internet yang kurang stabil di beberapa daerah tertentu. Nah, jawabannya itu yang pertama, peningkatan infrastruktur dengan perluasan jaringan fiber optik atau jaringan seluler ke daerah yang belum terjangkau atau memiliki cakupan yang terbatas. Nah, kemudian juga penggunaan teknologi baru seperti seperti jaringan 5G, 5G yang menawarkan kecepatan tinggi dan latensi rendah dapat meningkatkan kualitas koneksi secara signifikan. Kemudian juga dapat regulasi yang mendukung dari pemerintah. Pemerintah itu perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan memberikan insentif bagi penyedia layanan internet untuk beroperasi di daerah terpencil. Kemudian juga ada internet publik, seperti penyediaan titik akses internet publik atau wifi gratis di tempat-tempat umum seperti perpustakaan, sekolah, atau pusat pemerintah. Terima kasih. Ya, sudah menjawab. Ya, siap sudah. Halo teman-teman, ada yang masih mau tanya lagi nggak ya? Siapa? Atau kenapa?
Mungkin sekian dari presentasi dari Robo kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya gimana Mbak Hafna? Bapaknya belum bales, guys. Nanti tak infokan. Notulensi kirim mana? Kirim aku notulensi sama link YouTube. Oke, ini tak stop ya.